Islam Al-Nur. Yang pertama, kami ingin menyampaikan tentang khairat yang setinggi-tingginya kepada para kepala sekolah dan wakil serta guru yang sudah membimbing putra-putri hingga pengurus OSIS untuk masa bakti 2022-2023. Juga yang perlu kami sampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tingginya kepada bapak-bapak dari Persatuan Batuan ini yang telah begitu sigap dalam memberikan pelatihan maupun juga arahan dan segala hal kepada anak-anak mudah-mudahan seluruh jumlah daripada bapak-bapak senantiasa berbekas di hati anak-anak kami, kemudian juga menimpa yang bermanfaat untuk kehidupan negara di masa-masa yang akan datang. Kemudian kepada para pengurus OSIS agar ini bahwa apa yang sudah kalian terima sejak kemarin sampai saat ini itulah harus kalian camkan bahwa kedisiplinan yang diajarkan lewat latihan yang kayak ini dalam betul-betul kalian sama. Sebab ini merupakan satu bekal yang sangat berharga buat kalian di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa addim wa taraham wa tahanan ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun, seluruh pemirsa Al-Imarah TV, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam berkah, rahmat, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan jilid kedua yang diselenggarakan oleh Al-Imarah TV, Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bertegur sapa di acara yang insya Allah penuh barakah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dzurriyyahnya, ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas sebuah bahasan berkaitan dengan tolak ukur keberhasilan Ramadan kita, Ramadan 1443 Hijriah yang sedang kita laksanakan, sedang kita tunaikan sampai hari ini.
Pada hakikatnya Ramadan itu seperti halnya pohon yang besar, yang dahannya kokoh, daunnya rindang, buahnya banyak. Pohon yang berbuah, keberhasilannya itu dilihat daripada seberapa besar buahnya bermanfaat bagi sekelilingnya. Saking banyaknya buah, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya bisa mengambil beberapa buah dari banyaknya buah yang ada di dalam pohon yang bernama Syahrul Ramadan. Samratun min samarat min ibadatir Ramadan. Tolak ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa itu bisa dilihat ketika sudah melaksanakan ibadah saum, lalu dia akan berubah menjadi diri yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, jiwa yang lebih baik. Ibaratnya Syahrul Ramadan itu adalah kawah candra di muka, tempat digodok, tempat ditempa pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat dari sekian banyak buah atau hasil daripada tempaan godogan di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah dilihat dari sisi keikhlasan. Karena puasa itu adalah ibadatul ikhlas, ibadah keikhlasan, sehingga nanti orang keluar dari bulan Ramadan, setelah menyelesaikan bulan Ramadan, menjadi pribadi-pribadi yang min ibadihil mukhlisin. Lalu dia akan naik lagi, bisa jadi suatu saat menjadi min ibadihil mukhlasin. Nanti kita akan bahas sebentar berkaitan dengan mukhlisin dan mukhlasin. Jadi tolak ukur keberhasilan Ramadan salah satunya dilihat daripada pribadi-pribadi yang keluar dari tempaan serta gemblengan di bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, sehingga saumnya, puasanya menjadi siyaman khalisan, puasa yang ikhlas. Karena ikhlas itu ahamul a'mal fi syahri Ramadan. Jadi hanya Allah yang tahu dengan shaim itu sendiri apakah dia ikhlas atau tidak. Itu kan. Sehingga yang ada adalah diukur keberhasilan kita di dalam melaksanakan shaum itu adalah tidak hanya berpuasa secara jawarih, anggota badan kita tasumul jawarih di Ramadan, bukan, tapi tasumul qalbi. Kita itu berpuasa hatinya juga di Ramadan. Al-imsak anis syahawat, al-imsak anil kalam, dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kurang bagus. Al-imsak anis sayyi'at, menahan diri dari sesuatu yang buruk. Jadi tasumul jawari fi Ramadan dibarengi dengan tasumul qalbi fi Ramadan. Jadi al-ikhlas. Ikhlas itu mudah untuk melaksanakannya, mudah. Yang susah itu adalah untuk menjaganya. Maka ada istilah mukhlisin, ada istilah mukhlasin.
kita mencapai tahap mukhlisin begitu susahnya dalam rangka melaksanakan amal yang namanya ikhlas. Sedangkan untuk menjaganya itulah yang dinamakan mukhlasin. Berapa banyak orang yang tadinya ikhlas, lalu di perjalanan ditanya oleh orang, kamu kenapa? Oh, saya habis sedekah. Oh, saya habis puasa. Oh, saya habis haji. Padahal awalnya adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu mudah untuk berbuatnya, tapi untuk menjaganya susah. Karena banyak tantangan, banyak cobaan dari sekeliling kita, sehingga menghadirkan riya, menghadirkan ujub, menghadirkan sum'ah. Makanya di bulan Ramadan kita digodok, digembleng, bagaimana caranya belajar menjaga ikhlas. Jadi bukan belajar melaksanakan ikhlas, bukan. Semoga kita semua dalam tahap belajar menjaga ikhlas. Karena menjaga ikhlas itu yang paling susah. Karena tantangannya banyak. Niat kita sudah ikhlas, tapi di sekeliling kita bertanya, maka kita sudah tidak ikhlas lagi. Karena mau tidak mau kita dikondisikan untuk mengatakan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan saking ikhlasnya dalam puasa Ramadan ini, gemblengan ikhlas yang banyak di dalam puasa Ramadan ini, di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam itu untuk anak Adam itu sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li, kata Allah. Ini hadis qudsi. Wa ana jazibihi, dan saya akan memberikan ganjaran. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu samrah min samarat ibadati Ramadan yang pertama. Buah, salah satu buah dari beberapa buah, banyaknya buah ibadah Ramadan. Yang kedua, tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan kita bisa jadi dilihat dari meningkatnya kesabaran kita. Karena memang puasa itu adalah melatih kesabaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaum nisfu sabri. Yang namanya puasa itu sebagian daripada kesabaran. Sabar sama, as-sabru samrah min samarat ibadati shaum. Kesabaran itu salah satu buah dari berapa banyak buah dalam ibadah puasa. Bahkan sampai dikatakan Ramadan sahrus sabri. Ramadan itu adalah bulannya kesabaran. Ramadan madrasatus sabri. Ramadan madrasatus sabri. Ramadan itu madrasah, sekolah bagaimana caranya biar kita menjadi sabar, gitu ya. Sabar sendiri ada yang sabar biasa, ada yang sabar jamila. Dalam Al-Quran disabarkan, wasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, sabran jamila, dengan sabar yang baik. Sabar biasa itu yang biasa kita lihat, bisa jadi yang biasa kita laksanakan. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita baru tahap sabar biasa. Apa bedanya sabar biasa dengan sabar jamila? Kalau sabar jamila, la syakwa ma'ah,
Jadi sabar jamilah itu tidak mengeluh, tidak ngadu, tidak terucap, hanya ngadu, ngeluh dan terucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi ada sabar biasa, ada sabar jamilah. Lah, kalau sabar jamilah, walaupun itu adalah sabar yang dipunyai oleh para anbiya wal mursalin, tapi kita berusaha untuk mencapai derajat sabar jamilah. Sabran jamilah, sabar yang tanpa keluhan, sabar yang tanpa ucapan, sabar yang tanpa merasa kelelahan ataupun yang lainnya. Jadi as-siyamu nisfu sabri. Nah, kita diajarkan di bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah ini untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang tidak hanya sabar biasa, tapi sabar yang jamilah. Wasbir sabaran jamilah, sabar yang hanya ngeluh kepada Allah, sabar yang hanya ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan 1443 Hijriah pada kesempatan kali ini. Dari sekian banyak tolak ukur yang lain, buah-buah yang lain, kita cuma mengupas dua saja, yaitu keberhasilan seseorang bisa dilihat apakah keikhlasannya bertambah atau menurun, apakah kesabarannya itu bertambah atau menurun. Ikhlas dan sabar adalah tolak ukur keberhasilan, salah satu tolak ukur keberhasilan di Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang mukhlisin, lalu kita mencapai derajat yang mukhlasin. Semoga kita menjadi pribadi yang sabirin, sabar biasa, dan kita akan meningkat menjadi pribadi yang minas sabirin jamilin, pribadi sabar yang jamilah. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pemirsa Al-Imarah TV sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.